Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Istana Ratu Bilqis ada di Nusantara. Negeri Saba yang hilang di zaman Nabi Sulaiman dan digambarkan sebagai bagian dari surga yang ada di bumi, ternyata berada di Indonesia. Fakta mengejutkan itu disampaikan ahli matematikawan Islam Kiai Haji Fahmi Basyah Hamdi. Melalui penelitiannya selama 33 tahun lebih, sejak tahun 1979 hingga kini, Fahmi Basyah bukan hanya memaparkan tentang peninggalan Nabi Sulaiman yang agung, tetapi juga merekonstruksi sejarah Nusantara. Al-Quran datang tidak hanya meluruskan ilmu tauhid dan akhlak manusia, tetapi juga meluruskan dunia kepurbakalaan kita, kata Fahmi Basyah. Menurut Fahmi Basyah, ciri-ciri negeri Saba yang pernah disinggahi Nabi Sulaiman dan tentaranya telah digambarkan dengan jelas dalam Al-Quran melalui kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman meminta kepada burung hudhud untuk mencari sumber air, namun setelah lama disuruh dan tidak kembali, bahkan setelah dipanggil-panggil, burung hudhud akhirnya kembali. Aku telah terbang untuk mengintip dan berjumpa sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh Tuhan. Demikian kata burung hudhud kepada Nabi Sulaiman. Pernyataan itu tentu saja mengundang rasa penasaran Nabi Sulaiman. Dilanjutkan burung hudhud, saat sedang mencari sumber mata air, dia terbang jauh dan melihat satu negeri yang sangat indah. Negeri itu bernama Negeri Saba dan dipimpin oleh seorang raja perempuan yang dikenal dengan Ratu Bilqis. Istana yang dilihat oleh burung hudhud itu menurut Fahmi Basyah berada di antara dua dukuh, yakni Dukuh Dawung dan Dukuh Sambirja, Desa Bokoharjo dan Desa Prambanan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Indonesia. Pemakaian istilah Ratu Boko dalam penelitian ini sekedar untuk mengenali tempat, karena tempat itu sekarang bernama Istana Ratu Boko, bukan untuk mengatakan bahwa Ratu Saba atau Ratu Bilqis sama dengan Ratu Boko, kata Fahmi Basyah. Dilanjutkan burung hudhud, Ratu Bilqis dan pengikutnya bersujud menyembah matahari dan meninggalkan ibadah menyembah Allah. Dia dan pengikutnya juga telah disilapkan matanya oleh syaitan kepada perbuatan yang syirik. Setelah mendengar keterangan burung hudhud, Nabi Sulaiman marah besar sebab tidak ada Tuhan lain yang patut disembah selain Allah. Kemudian dia menulis surat yang isinya meminta Ratu Bilqis kembali ke jalan Allah. Surat itu diberikan oleh burung hudhud dan diterima Ratu Bilqis. Fahmi Basyah mengklaim surat Nabi Sulaiman itu ditemukan dalam kolam istana Ratu Boko yang terbuat dari lempengan emas. Begitupun dengan tempat upacara penyembahan matahari. Mendapati surat dari Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis tidak langsung bertobat. Dia malah meminta pengawalnya untuk mengirimkan harta yang berlimpah ke istana Nabi Sulaiman. Pemberian itu dianggap sebagai penolakan atas ajakan kembali ke jalan Allah. Nabi Sulaiman pun semakin berang dan memerintahkan kepada para pengikut Ratu Bilqis untuk kembali ke negeri Saba. Bahkan Nabi Sulaiman mengancam akan menyerang negeri Saba dengan bala tentaranya. Kami akan mendatangi mereka dengan angkatan tentara yang mereka tidak berdaya menentangnya, dan kami akan mengeluarkan mereka dari negeri Saba dengan keadaan hina, menjadi orang-orang tawanan, kata Nabi Sulaiman. Para pengikut Ratu Bilqis pun kembali ke negeri Saba dan menceritakan pengalamannya selama berada di istana Nabi Sulaiman. Mendengar cerita dari para pengikutnya, Ratu Bilqis pun berniat mendatangi langsung Nabi Sulaiman. Niat Ratu Bilqis menemui Nabi Sulaiman ternyata sudah diketahui oleh Nabi Sulaiman. Dia lalu memerintahkan kepada para pengawalnya terdiri dari manusia, hewan, dan jin untuk membuat upacara penyambutan kedatangan Ratu Bilqis. Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya Ratu Bilqis kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?
kata Nabi Sulaiman kepada pengikutnya. Di antara pengikutnya dari bangsa jin menjawab, "Aku akan mendatangkan kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya, lagi dapat dipercaya," jawab jin Ifrit. Pengikut Nabi Sulaiman lainnya dari kalangan manusia berpikir menimpali, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip," terang pengikut Nabi Sulaiman dari kalangan manusia. Sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip, singgasana Ratu Bilqis yang berada di negeri Sabah telah dipindahkan ke hadapan Nabi Sulaiman. Puji syukur atas nikmat Allah pun dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman saat melihat pemandangan itu. Akhirnya datanglah Ratu Bilqis menghadap Nabi Sulaiman. Kepada Ratu Bilqis, Nabi Sulaiman memperlihatkan apa yang ada di hadapannya sebagai istana yang mirip dengan yang ada di negeri Sabah. Melihat hal itu, Ratu Bilqis pun terkejut. Kemudian Nabi Sulaiman mempersilahkan kepada Ratu Bilqis untuk masuk ke dalam istananya. Saat akan masuk, dia melihat air besar berada di lantai istana Nabi Sulaiman. Dengan sigap Ratu Bilqis menyikap kainnya hingga betisnya terlihat. Ternyata air yang dilihat Ratu Bilqis pada lantai istana Nabi Sulaiman adalah kaca. Sesungguhnya ia adalah istana licin yang terbuat daripada kaca, kata Nabi Sulaiman menjelaskan kepada Ratu Bilqis. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam," balas Ratu Bilqis mengakui kebesaran Nabi Sulaiman. Setelah mengalami langsung kebesaran Nabi Sulaiman dan merasakan nikmat Allah, Ratu Bilqis akhirnya ikut menyembah Allah dan meninggalkan upacara penyembahan matahari di negeri Sabah. Akhirnya mereka pun menikah. Dari kisah tersebut, Fahmi Basya menemukan sedikitnya 40 fakta lapangan yang menyebutkan Indonesia sebagai negeri Sabah yang hilang. Yang pertama, surat yang dikirimkan Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis di negeri Sabah. Surat itu ditemukan di kolam istana Ratu Boko dan terbuat dari plat emas yang bertuliskan nama Tuhan yang paling tinggi. Itu berarti istana Ratu Bilqis berada di istana Ratu Boko. Yang kedua, istana Ratu Bilqis yang dipindahkan Nabi Sulaiman ke istananya melalui kekuatan jin yang bekerja sama dengan manusia dan hewan. Istana itu diyakini berada di kawasan Sleman, Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga, istana Ratu Boko yang telah rusak. Menurut Fahmi Basya, kerusakan itu bukan diperbuat oleh tangan-tangan manusia, tetapi oleh tangan-tangan jin dan gaib. Hal itu terlihat dari bekas kerusakan pada batu di istana itu.